Ya, sebelum saya mulai, izinkan saya memulai kegiatan ini dengan sebuah pantun. Berlayar perahu di tengah samudera, angin bertiup membawa cerita, ilmu referensi kita bersama agar karya ilmiah menjadi bermakna. Teman-teman, manajemen referensi adalah salah satu aspek penting dalam dunia akademik dan juga riset. Dengan pengelolaan manajemen referensi yang baik, kita tidak hanya menjaga integritas karya ilmiah kita, tapi juga memudahkan proses penulisan dalam mempercepat pencarian sumber yang akurat. Dalam webinar ini, kita akan belajar bersama tentang teknik, aplikasi, dan tips praktis manajemen referensi yang dapat langsung diterapkan dalam kegiatan penelitian dan penulisan akademik kita. Saya berharap webinar ini berjalan lancar, interaktif, dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jangan ragu untuk bertanya dan berdiskusi di sesi tanya jawab nanti. Namun sebelum kita masuk ke materi, saya izinkan saya memperkenalkan penyelenggara dari webinar ini. Jadi teman-teman, eh, sedikit informasi saja bahwa webinar ini dilaksanakan oleh Sinopa Institute gitu ya. Sinopa Institute adalah lembaga independen dalam bidang riset, pendidikan, dan juga pelatihan yang berfokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang akademik dan juga industri. Maka selain itu kita juga ada semacam lembaga sertifikasi profesi nantinya gitu. Dan Sinapa Institute didirikan oleh sekumpulan dosen dan juga peneliti muda yang peduli terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang akademik dan juga industri menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk menyelenggarakan berbagai program pelatihan, seminar, konsultasi, dan juga sertifikasi profesi yang mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan baik untuk mahasiswa, dosen, maupun profesional. Melalui kegiatan ini, melalui kegiatan yang kita ikuti malam ini, kami berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi peningkatan literasi, riset, dan kualitas publikasi ilmiah di Indonesia. Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan peserta, hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yakni Dr. Wenda Wahyu Kristianto dari Jawa Timur. Beliau seorang peneliti dan juga dosen di STIE Dewantara. Sekarang namanya ITEBIS ya, Institut Teknologi dan Bisnis Dewantara di Jombang. Beliau cukup lama, sudah sangat lama berkecimpung dalam dunia dosen. Tercatat mungkin sudah 10 tahun lebih gitu ya sebagai dosen dan juga peneliti di dalam bidang ilmu manajemen khususnya marketing gitu. Sehingga sangat tepat sekali untuk memandu ya sharing dengan kita tentang riset secara umum dan juga manajemen referensi dalam riset gitu. Oke, dan tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan mempersilahkan narasumber kita yang ahli dalam manajemen referensi untuk mengambil alih. Selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat dan juga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan untuk Pak Dokter Wenda. Ya, baik. Terima kasih, Kang Dide ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih kepada Kang Dide yang sudah memandu jalannya acara pada sore hari ini. Tentunya saya sangat berbahagia sekali ya, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Hari ini ketemu dengan rekan-rekan ini ya. Ini saya lihat ini fotonya masih muda-muda sekali Kang Dede ini. Ini kayak rekan-rekan mahasiswa kayaknya masih seumuran dengan saya kayaknya ini Pak, Kang Dede ya, seumuran. Ya. Oke. Baik. Baik rekan-rekan semuanya, di sini saya seperti disampaikan Kang Dede akan sharing ya. Jadi kami tidak bermaksud untuk menggurui rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu semuanya tidak ya. Tapi kami akan lebih ke sharing gitu ya. Nanti mungkin diskusi gitu kan ya terkait dengan manajemen referensi gitu kan ya. Nah, kenapa kok manajemen referensi ini penting gitu kan ya. Nah, ini mungkin saya izin share screen ya. Oke, bentar.
Ya, saya mungkin langsung share screen-nya ini aja. Ups. Oke. Nah, Kang Dede mau izin apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Pak Dokter. Sudah ya, ya. Oke, baik. Mohon izin rekan-rekan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dalam webinar kali ini ya, kita atau kami ya memilih tentang tema memilih dan menggunakan reference manager. Ya, itu ya. Ya. Jadi reference manager ini adalah sesuatu yang penting gitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya ini. Kenapa penting ya? Karena dengan adanya reference manager ini kita bisa dimudahkan gitu kan ya. Karena saat ini ya, ini saya lihat kan memang kebanyakan rekan-rekan mahasiswa ya ada di sini ya, entah mahasiswa S1, mau S2 atau bahkan mungkin ada yang mahasiswa S3 gitu kan ya, di mana ketika kita diberikan tugas atau mengerjakan tugas akhir itu pasti ini ya, yang namanya dunia akademik pasti ketika kita menulis harus berdasarkan sumber ya, entah itu dari artikel, dari buku, dari website atau mungkin dari eh, book chapter atau dari hal-hal yang lain ya. Yang penting harus ada sumbernya. Nah, kalau sumbernya cuma satu, dua, tiga mungkin tidak masalah kayak gitu kan ya, atau mungkin lima itu mungkin masih oke, 10 masih oke. Tapi kalau sumbernya sudah puluhan, nah gitu kan ya, itu tentunya kita akan sangat kesulitan kalau kita tidak menggunakan reference manager kayak gitu ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi pentingnya di situ ya. Jadi dengan reference manager ini kita terbantu ya, terbantu bisa menggunakan ini ya. Referensi dengan baik ya. Jadi kita bisa memanage kayak gitu ya referensi yang kita gunakan ya. Dan ini sangat membantu sekali apalagi di era digital seperti ini ya, Kang Dede ya. Gitu. Jadi apalagi apa namanya? Kalau zaman saya kuliah dulu ya, ini sekedar sharing aja ya. Ini kelihatan jadi kelihatan umur saya ini berapa ini? Zaman kuliah saya S1 dulu itu kayaknya reference manager belum, ya mungkin sudah ada tapi belum belum terlalu ini ya, belum terlalu apa ya dikenal kayak gitu ya. Jadi zaman dulu itu waktu bikin skripsi itu masih manual sekali gitu kan. Jadi mungkin ada yang kelewatan citasinya atau gimana lah. Itu sekarang dengan adanya reference manager ini kita bisa lebih mudah ya untuk ini ya. Oh ini tadi sudah disampaikan dengan Dede ya, pertanyaan singkat tadi. Nah, reference manager itu apa gitu ya? Nah, mungkin di sini juga sudah ada yang tahu, mungkin ada yang belum juga gitu ya. Jadi sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengelola dan mengutip referensi dari berbagai sumber ya gitu, Pak. Ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi reference manager itu biasanya diaplikasikan bersama ini ya, aplikasi yang lain. Jadi aplikasinya biasanya yang kita untuk nulis itu biasanya ya Word ya. Kebanyakan Word ya, atau Google Docs ya, gitu ya, atau Word ya yang ini. Nah, ada beberapa contoh reference manager yang umum digunakan itu ada empat ya. Biasanya itu ada Mendeley, ada Zotero, ada Endnote, ada RefWorks. Nah, seperti itu. Ya, jadi empat ini yang apa ya, yang lazim digunakan, yang biasa digunakan itu ada empat ini ya, teman-teman semuanya. Nah, apa pentingnya sih reference manager ya seperti sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi reference manager itu tujuannya adalah untuk menghemat waktu ya. Jadi bayangkan aja kalau teman-teman punya citasi 40 gitu kan ya, satu-satu ditulis manual. Belum lagi nanti kalau ternyata misalkan ini ya yang mungkin yang lazim menggunakan style ini ya APA itu ya, apa itu ya, itu yang melazim. Tapi nanti ternyata sama dosennya disuruh ganti pakai Harvard gitu ya, atau pakai ya kalau misalkan ikut conference gitu ya, itu pakai IEEE ya gitu kan. Itu kan kalau manual ya, itu kan kita susah gitu kan ya. Nah, tapi kalau dengan adanya reference manager ini teman-teman, ya itu mau merubah style model apapun itu bisa kayak gitu kan ya. Nah, itu. Terus citasinya otomatis ya bebas typo ya karena apa ya sudah diambil dari database ya. Yang penting nulis di database-nya harus benar gitu kan ya. Nah, itu kalau ada citasi yang typo ya berarti nulisnya di database yang kurang benar yang harus diperbaiki ya seperti itu ya. Nah ini mendukung berbagai gaya kutipan ada apa Harvard IEE ya gitu ya itu yang sering digunakan ya atau mungkin ada yang lain juga banyak ya banyak stylenya ya teman-teman ya banyak stylenya jadi mudah jadi kalaupun misalkan teman-teman mau ikut conference termasuk kan ada yang dimasukin ke apa namanya jurnal artikel jurnal kayak gitu kan yang ke jurnal itu jurnal juga macam-macam ada yang pakai apa ada yang pakai Harvard gitu kan. Ya, kalau conference itu banyak pakai IEEE. Nah itu
kalau kita punya reference manager itu akan mudah, nah, gitu kan ya. Nah, contoh misalkan ya, saya pernah gitu kan ya, jadi nulis artikel eh, ke jurnal A misalnya gitu. Ternyata di jurnal A di reject gitu kan ya, di reject. Nah, itu ternyata saya pindah ke jurnal B gitu kan ya. Nah, ternyata stylenya berbeda gitu. Lah kalau itu manual lah itu kan akan sangat menyusahkan sekali. Lah berhubung saya sudah menggunakan reference manager itu akan sangat mudah ini ya di apa namanya diubah sesuai dengan style yang diminta seperti itu ya. Dan ini teman-teman ya Bapak Ibu sekalian ya untuk reference manager ini kalau di zaman sekarang ya di era-era digital sekarang itu tuh wajib dimiliki ya untuk mengerjakan tugas akhir ya kan. Artikel publikasi serta penulisan karya ilmiah lainnya ya mungkin teman-teman mungkin teman-teman S1 ya banyak yang tugas makalah, paper atau apa kayak gitu kan ya. Lah itu tetap harus bisa menggunakan reference manager ya. Nah, kalau teman-teman nanti sudah terbiasa itu akan enak. Ya mungkin teman-teman mungkin ada yang masih asing atau mungkin masih masih ini gitu kan ya. Lah itu karena mungkin belum biasa aja. Tapi kalau nanti sudah terbiasa itu justru kalau udah nggak pakai reference manager itu rasanya jadi aneh yang gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Sambil nanti gini ya teman-teman kalau ada yang ditanyakan bisa menulis di kolom chat ya silakan aja gitu ya nanti mungkin di sesi tanya jawab bisa dibacakan atau nanti waktu tanya jawab juga bisa raise hand boleh dipersilakan gitu ya. Nah, ini ya, fitur umumnya ya, teman-teman ya, fitur umum di reference manager ya, ini hampir di semuanya ya, namanya juga fitur umum gitu kan ya. Yang jelas adalah import referensi otomatis atau manual ya, jadi bisa manual juga gitu ya. Maksudnya untuk ini untuk isinya itu bisa otomatis atau bisa manual. Kalau yang otomatis itu biasanya menggunakan file yang tipenya RIS seperti itu, ya, atau bisa menggunakan di beberapa referensi itu menggunakan DOI, ya, nomor DOI-nya. Nah, itu bisa ya teman-teman ya. Tapi ada juga yang reference managernya nggak bisa. Ya, jadi ada yang bisa, yang ada yang bisa, yang doi itu ya. Jadi ini ya kayak contohnya Zotero itu kayaknya nggak bisa itu doi itu. Jadi tapi langsung bisa pakai risnya bisa. Nah, seperti itu. Terus bisa mengorganize referensi misalkan untuk apa namanya publikasi A, misalkan untuk artikel A gitu itu kita jadikan satu dalam satu folder sendiri referensinya bisa. Kemudian nanti yang menulis lagi artikel B itu juga lagi di apa namanya disajikan atau dikumpulkan di folder B. Nanti mungkin untuk conference folder C atau untuk tugas gitu kan ya itu bisa teman-teman ya bisa bisa di apa ya dikumpulkan jadi satu gitu kan ya dan misalkan teman-teman nanti ada nulis artikel ternyata referensinya ada yang sama nih di artikel saya itu nggak perlu diinput lagi itu sudah otomatis nanti bisa kita panggil. Nah enaknya gitu ya teman-teman jadi bisa digunakan untuk masa yang akan datang ya jadi apa namanya bisa apa ya inputnya sekarang tapi bisa dipakai nanti juga kayak gitu misalkan contohnya saya sendiri misalnya itu kan ya, ya saya kebetulan fokus saya di Islamic marketing gitu kan ya penelitian saya di Islamic marketing. Jadi waktu saya ngerjakan tugas kemarin di S3 itu kan ya waktu bikin paper di semester 1, nah itu referensi yang saya pakai di semester 1 itu nggak saya hapus gitu. Ternyata saya pakai untuk disertasi lah gitu kan. Nah itu jadi nggak perlu input ulang atau bagaimana nggak perlu ya. Jadi sudah pakai data yang sudah ada. Terus kemudian yang ketiga ada sinkronisasi cloud ya. Memang sekarang di era cloud computing ya teman-teman. Jadi semuanya nanti itu disimpan di cloud ya. Jadi tenang aja, tidak akan memenuhi apa space laptopnya teman-teman gitu ya. Aman ya kan ya. Itu ya. Cuma nanti ini ya masing-masing reference manager itu ada kapasitasnya sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang kecil, ada yang sedengan, ada yang gede juga gitu kan ya. Nanti eh, tergantung ininya ya, tergantung dari reference manajernya seperti apa, kayak gitu. Ya. Nah ini ya kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Ini tadi sudah sampaikan ya. Jadi ada beberapa contoh reference manager, ada Mendeley, Zotero, Enot, dan Revok. Nah ini saya akan membahas empatnya ini. Ini kira-kira kelebihan dan kelemahannya apa, kayak gitu kan ya. Nah itu ya. Oke. Nah, ini ya yang pertama adalah Mendeley. Ya, Mendeley teman-teman ya, Mendeley. Jadi di Mendeley ini kelebihannya ini nih saya bahas ya. Yang pertama adalah penyimpanan cloud-nya itu gratis. Lumayan gede nih teman-teman ya, 2 giga. Ya, 2 giga. Ya, untuk Mendeley ini ya. Padahal yang disimpan itu paling cuma berapa KB gitu aja kan ya. Jadi insya Allah bisa menampung banyak gitu kan ya.
Terus fitur anotasi dan highlight PDF-nya itu sangat baik. Integrasinya dengan Microsoft Word itu kuat, ya, integrasinya kuat. Terus kemudian jejaring sosial dan kolaborasi grup juga kuat dan user interface-nya itu modern dan intuitif gitu ya. Nah, kekurangannya, nah hanya bisa membaca metadata PDF secara optimal ya. Jadi hanya PDF saja yang bisa dibaca intinya ya. Nah, kadang-kadang pun itu PDF pun juga ada yang nggak kebaca ya, metadatanya itu ada nggak kebaca gitu. Nah, jadi tergantung PDF-nya gitu kan ya. Kalau kalau yang jurnal-jurnal terindeks internasional bereputasi gitu ya, semacam Scopus atau apa namanya ini WOS gitu kan ya. Lah itu insya Allah bisa dengan mudah untuk dibaca. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal yang nasional ya itu yang kalau yang misalkan yang Sintanya di bawah Sinta 3 itu kadang-kadang ada yang bisa kebaca atau yang ada yang enggak kayak gitu kan ya teman-teman. Tuh. Terus kemudian ketergantungan pada konektivitas internet dan untuk sinkronasi ya. Jadi di Mendeley itu harus sinkronis ya. Jadi harus ada sinkronis apa namanya untuk ini ya, untuk memanggil datanya itu ada melakukan sinkronisasi gitu. Jadi internetnya harus stabil. Kadang-kadang kalau nggak stabil harus logout dulu, logout lagi, login lagi, ya kayak gitu. Ya, terus kemudian fitur pencariannya database-nya terbatas, ya. Terus pembuatan bibliografi hanya dengan cut and paste, ya, terbatas ada beberapa fitur gratis saja itu ya. Nah ini kalau teman-teman untuk di Mendeley ini ya teman-teman, ini kebetulan di Sinova Institute itu ada pembahasan khusus ya, Kang Dede kalau nggak salah nanti itu ada pembahasan khusus tentang teknik bagaimana kita mensintasi menggunakan Mendeley. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan Mendeley ya nanti silakan ada pelatihan khusus ya yang nantinya akan apa namanya disajikan oleh Sinova untuk bagaimana kita menggunakan Mendeley dari yang pertama mungkin teman-teman belum bisa sampai nanti insya Allah eh, setelah pelatihan bisa langsung mahir menggunakan Mendeley gitu ya. Nanti silakan teman-teman bisa follow ya Instagramnya Sinova kayak gitu kan ya. Silakan follow lah nanti di situ akan ada informasi-informasi terkait pelatihan-pelatihan yang teman-teman butuhkan ya termasuk ini nanti Mendeley ya dalam waktu dekat ini insya Allah akan segera di launching untuk pelatihan khusus untuk citasi dari Mendeley ini teman-teman ya. Baik, seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada Zotero ya. Nah, ini Zotero. Nah, Zotero ini kelebihannya yang pertama ini open source dan gratis ya. Nah, gratis, mudah mengimpor metadata dari berbagai sumber web, terus fleksibel ya, fleksibel dalam menggunakan penyesuaian gaya citasi dan format ekspornya, mudah digunakan terutama bagi pemula ya. Ini memang Zotero itu sangat sederhana ya, makanya gampang ya gitu kan ya. Nah, terus kemudian bisa membaca metadata dari berbagai jenis file. Ya, jadi tidak hanya dari PDF saja gitu kan ya. Nah, kekurangannya apa? Nah, kekurangannya penyimpanan code-nya itu hanya 300 mega ya. Jadi kecil ya, kecil sekali kalau dibandingkan dengan Mendeley tadi ya 2 giga ini 300 mega. Terus kemudian tidak ada fitur anotasi PDF bawaan gitu kan. Terus fitur pencarian database-nya terbatas. Dengan editing dan pembuatan style citasi cukup sulit bagi pemula seperti itu ya teman-teman. Nah itu contoh. Jadi memang ya namanya ini ya teman-teman ya software buatan manusia ya. Jadi tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya gitu ya teman-teman. Oke, nah seperti itu ya. Nah terus kemudian ini ada EndNote ya. Nah EndNote ya dulu saya terus terang ya kenal pertama kali Citasi itu justru dari apa dari sorry reference manager itu dari EndNote gitu kan ya EndNote. Tapi ternyata EndNote itu ini ya apa namanya ini, nah ini ya. Jadi nggak semua orang bisa pakai. Kenapa ya? Nanti saya jelaskan gitu kan. Yang pertama adalah kelebihannya ya, yang jelas Android itu banyak pilihan gaya citasi bawaan dengan kustomisasi tinggi gitu ya. Terus integrasi dengan database online itu baik, manajemen PDF-nya canggih dengan fitur anotasi PDF-nya, kecepatan dan efisiensi tinggi dalam pengelolaan referensi besar gitu ya. Terus kemudian kekurangannya, lah ini kekurangannya berbayar dan lisensinya mahal lah itu teman-teman. Makanya apa namanya nggak semua orang pakai ini ya karena memang nggak ada yang gratis di sini ya berbayar ya dan lumayan mahal gitu ya. Platformnya terbatas ya, terutama desktop tidak terlalu mobile friendly ya. Terus user interface-nya itu lebih kompleks ya, kurang intuitif untuk pemula gitu ya. Jadi eh, apa namanya memang agak sulit menggunakan EndNote ya bagi teman-teman pemula itu ya dan
Terakhir kolaborasi dan jaringan sosialnya terbatas. Nah, itu ya, Inut. Nah, ini. Cuma ini bisa personal gitu kan. Inut ini bisa bisa apa teman-teman langganannya bisa personal gitu kan ya. Jadi eh, apa namanya individu itu masing-masing bisa berlangganan kayak gitu kan ya. Nah, itu. Nah, selanjutnya, nah ini ada yang namanya Reworks ini ya, Reworks. Nah, Reworks ini, oh, ini citasinya banyak sekali, ya. Ada 1.600 kali citasi ya. Jadi bahkan bisa request kayak baru gitu kan ya. Terus integrasi dengan pengolah kata ya dan tersedia online maupun offline, mudah digunakan ya dan didukung oleh tutorial manual serta adanya pelatihan online ya dan dapat menangani duplikasi referensi secara otomatis. Nah, itu kan ya kalau di yang lain itu kalau duplikat gitu dia ini ya akhirnya terbaca misalkan eh, Budi A sama Budi B lah kayak gitu. Padahal itu sebenarnya sama aja gitu kan ya. Nah, itu kalau di sini bisa di ini ya, bisa ditangani secara otomatis. Kekurangannya, nah ini teman-teman, ini Revok terus terang jarang dipakai ya sama peneliti ya. Itu jarang dipakai. Kenapa? Karena berbayar dan membutuhkan lisensi dari institusi untuk fitur lengkapnya. Jadi memang langganannya itu harus institusi, teman-teman. Jadi memang relatif mahal kayak gitu kan. Nah, itu. Nah, jadi kalau yang Enot tadi berbayar tapi bisa untuk individu ya, tapi kalau ini harus institusi gitu ya. Terus kolaborasi hanya bisa dilakukan oleh RefShare dan terbatas gitu kan. Tidak ada fitur anotasi PDF dan tidak tersedia penyimpanan gratis ya. Semuanya harus berbayar ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, itu ya. Jadi itu sedikit gambaran ya tentang empat ini ya teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian terkait dengan reference manager ya. Ada Mendeley, ada Zotero, Endot, dan Rework seperti itu. Nah, ini secara ininya ya ringkasannya itu kalau bisa diringkas itu seperti ini ya. Jadi eh, dari lisensinya ini ada yang gratis ya, yang di Mendeley sama Zotero ya. Jadi kalau untuk mau yang gratis ya pakai ini ya Mendeley atau Zotero ini ya gitu. Kalau Endot sama Rework ini berbayar. Kemudian platformnya desktop web ini ya, desktop web browser nah, ini ya. Jadi memang rata-rata sudah menggunakan web ya itu. Nah ini kalau Rework ini memang web based full gitu ya. Nah Mendeley itu ada desktop ada webnya ya. Sama Zotero juga sama ya. Ini kapasitas penyimpanannya ya ini kalau Mendeley 2 giga, kalau Zotero 300 mega ya gratisnya. Nah kalau Inode sama Rework nggak ada, ya, semuanya harus berbayar ya teman-teman ya harus berbayar. Ya. Lalu kemudian ada fitur anotasi PDF-nya ini ya, seperti ini ya. Jadi Mendeley dan Inut yang tersedia. Terus kemudian eh, fitur kolaborasi dan sosial ya ini ya. Nah, ini terbatas ya, yang dua ini terbatas. Integrasi pengolah katanya ini oke semua gitu kan ya. Nah, ini tingkat kemudahannya ya. Nah, kalau ditanya kira-kira yang mana gitu kan. Kalau yang ini ya tingkat kemudahannya itu ya kalau saya pribadi sih ya Mendeley atau Zotero gitu kan ya itu mudah ya apalagi Zotero itu memang apa ya karena dia itu sederhana ya itu akan sangat mudah diaplikasikan sebenarnya ya cuma apa namanya masih kurang optimal menurut saya ya tapi mudah kayak gitu kan apa namanya tapi penyimpanannya kecil gitu ya kelemahannya itu kecil jadi kalau untuk nyimpan banyak-banyak itu nggak bisa gitu kan ya kalau saya pribadi itu pakai Mendeley itu dari sudah berapa tahun menggunakan Mendeley ini belum penuh gitu penyimpanannya karena penyimpanannya besar sekali sedangkan file-file reference-nya itu yang apa namanya yang digunakan itu relatif lebih kecil ya seperti itu ya jadi nggak terlalu penuh ya gitu. Nah ini ya saya mungkin sedikit akan mempraktekkan ya teman-teman sekalian ya. Jadi akan mempraktekkan penggunaan Zotero gitu ya. Zotero itu seperti apa gitu kan ya. Nah ini saya praktekkan di sini ya. Nanti apa namanya? Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Nah ini tampilannya Zotero seperti ini ya. Tampilan Zotero seperti ini. Jadi memang sangat sederhana sekali gitu kan ya. Nah kita kita di sini teman-teman ya. Jadi untuk Zotero ini kita bisa ini ya. Nah tadi seperti yang saya bilang tadi ya untuk manajemen referensinya itu kita bisa menggunakan folder-folder seperti ini ya. Folder-folder seperti ini ya kita atur gitu kan ya. Misalkan kita tambahkan folder misalkan ya eh, foldernya sekarang ya misalkan pelatihan
reference manager. Nah, misalkan lagi gini kan ya. Ya, create. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini sudah ada ini ya. Ada apa namanya? Sudah bisa di ini atau oh ternyata bisa ini. Nah, misalkan gini. Pelatihan. Jadi saya punya beberapa folder ini kan. Nah, ini misalkan pelatihan. Nah, ini untuk memasukkan apa namanya sumber di sini teman-teman itu bisa langsung dari apa namanya filenya gitu kan ya atau eh, apa namanya RIS tadi ya. Nah itu. Nah kita coba dari ini ya teman-teman dari artikel ya. Coba kita tambahkan di sini ya. Nah ini ya. Nah ini bisa langsung kita misalkan gini ya teman-teman ya. Nah, misalkan kayak gini ya. Ini saya punya artikel misalkan ya ini artikel ini ya saya akan masukkan kayak gitu kan ya. Misalkan eh, nah ini misalkan ada publikasi ini ya. Nah ini misalkan di sini nih saya punya artikel ini misalkan ya. Nah ini coba saya masukkan. Jadi langsung bisa di drag and drop seperti ini ya teman-teman. Nah ini. Nah dia langsung masuk ke sini ya teman-teman. Nah ini masuk ke sini. Nah ini langsung nggak? Ini langsung membaca ini teman-teman ya. Nah jadi langsung membaca di sini eh, apa namanya judulnya ya. Nah, langsung judulnya dibaca. Ini kan tipenya jurnal, titelnya apa siapa saja langsung kedetek di sini. Ya, langsung kedetek di sini ya. Nah, terus kemudian publikasinya siapa, ya, di jurnal mana gitu ya, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, tanggal terbitnya kapan gitu kan ya. Kemudian doi-nya berapa, ISN-nya berapa, URL-nya apa, ini sudah ini diakses kapan itu kan. Nah, ini sudah datanya abstraknya ini sudah kebaca. Nah, ini abstrak udah kebaca sampai filenya juga sudah tersedia di sini gitu kan. Jadi eh, tinggal bisa bisa kita baca lah. Ini kan bisa kita langsung bisa baca di sini filenya ini. Nah, itu teman-teman. Ya, itu contoh ya. Jadi kita bisa apa namanya langsung di eh, drag and drop gitu ya untuk filenya. Ya, itu bisa seperti ini. Terus kemudian apabila kita misalkan ini ya, itu yang cara yang pertama. Yang kedua itu juga bisa ini sepertinya. Its, mana ini? Nah ini nih. Nah ini misalkan kita nyari ya, nyari nyari artikel gitu ya, nyari artikel seperti ini gitu kan ya. Nah ini biasanya kalau di apa namanya publisher-publisher yang ternama semacam Emerald seperti ini ya, misalkan contohnya. Nah ini misalkan ya, saya mencari tentang Islamic adoption ya, seperti itu ya. Nah misalkan yang ini ya. Nah, saya klik gitu kan. Nah, ini biasanya kalau di publisher-publisher ternama semacam Emerald, terus kemudian eh, Taylor Francis dan kawan-kawan itu ya, kemudian ada Elsevier, nah, itu biasanya ada ini ya teman. Nah ini ya, ada jadi apa namanya kan ini ya kalau kita mau sitasi kan ini ya biasanya. Nah cuma ini apa namanya kalau kita nulis manual kan lama gitu kan ya. Nah ini bisa di-download listnya seperti ini, download list ya seperti ini. Nah, udah ke-download tadi ya kan. Nah, kemudian kita kembali ke Suterus ini, kemudian kita klik mau masukkan kemana, misalkan ke sini ya ke pelatihan ini, kemudian kita tambah nih. Nah, sorry, ke file, kemudian kita import. Nah, import. Nah, ini ya bentuknya RIS tadi ya. Di sini kita pilih yang RIS seperti ini. Next. Nah, ini ya. Misalkan ini kita tadi pilih ya RIS-nya ini ya. Nah, misalkan kita next. Open. Ya. Dan kita next. Nah, ini teman-teman ya. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi sudah langsung terdetek sama dia gitu kan. Langsung terdetek sama dia. Ya, ini kan. Ini judulnya gitu kan. Nah, type jurnalnya siapa, penulisnya siapa, udah terdetek semua ini kan. Nah, ini kan. Cuma karena tadi kita dari RIS, ya itu tidak ada filenya. Nah, filenya kan tidak ada ya. Filenya tidak ada ya. Bandingkan dengan yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini ada filenya tadi kan.
Nah, ada filenya kan, ada attachmentnya ini. Ya, itu. Kalau tadi karena kita ambilnya dari RIS-nya, nah, jadi yang masuk hanya metadatanya saja. Ya, jadi metadatanya saja, tapi ininya nggak masuk dia. Apa namanya? Filenya tidak masuk. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, tuh jadi itu. Nah, oke, sekarang kita coba ya, coba lagi untuk yang buku. Nah, buku bisa masuk nggak kira-kira dulu? Nah, kita coba aja. Nah, kita coba buku. Nah, di mana buku? Coba aja buku. Ah, ini nih, buku. Nah, ini ya, buku. Oke, kita coba masukkan bukunya. Nah, misalkan ini ya, yang ini Dev Cafe ini misalkan ya. Kita coba masukkan aja. Nah, ini sama ya, langsung drag and drop seperti ini. Langsung masukkan sini. Thread. Nah, nah, ini kan. Nah, ini ya, Dev Cafe ya, Fiona ini. Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini digital marketing ya. Nah, ini langsung bisa kebaca ini ya, teman-teman. Itu. Nah, ini kan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi udah kebaca semua buku ini buku apa, pengarangnya siapa gitu kan ya. Ini udah kebaca semua gitu kan. Edisi keberapa, publishernya siapa, tahunnya berapa itu kan. ISBN-nya berapa ini udah kebaca semua ini. Nah, itu kan teman-teman. Nah, ini. Nah, cuma nggak semuanya ya teman-teman ya, nggak semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya nggak semuanya. Ada yang seperti saya sampaikan tadi artikel yang nggak bisa kebaca gitu kan itu kita harus ngisi manual gitu kan ya. Contohnya ini ya kemarin saya mana kemarin nah ini ya, nah ini buku ini. Nah buku riset metode sini ya riset metode. Nah ini kan. Nah, filenya ada ini lagi nih ya, riset metode ya, karangannya Uma Sekaran dan Roger Bogi ini ya. Nah, di sini nggak kebaca nih. Nah, ini kan, nah, nggak kebaca. Autornya siapa nggak kebaca ini. Nah, ini kalau ada seperti ini teman-teman, ini harus diisi manual. Nah, ini ya, nah, ini harus diisi manual. Ini harus diisi autornya siapa gitu kan. Kalau ini, jadi misalkan ini ya, Uma Sekaran misalkan gitu kan ya. Berarti ini satu tulis Sekaran gitu kan. Sekaran. Ya. Kemudian ini Uma gitu kan. Nah, itu teman-teman. Nah, itu kan. Nah, jadi memang ada keterbatasan ya teman-teman kalau memang ini. Nah, kalau memang apa namanya ada ini penulis lagi ya ditambah gitu kan. Ya, siapa tadi? Roger Bugi ya itu ya. Roger. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini seriesnya ke berapa ini? Nah, kita series. Oh, nggak ada serinya ya. Ini jadi harus dilengkapi semua ini teman-teman ya. Nah, ini seri number berapa ini harus dilengkapi. Jadi memang manual kalau memang. Jadi nggak semuanya ini ya nggak semua apa namanya buku atau artikel itu bisa kebaca metadatanya. Makanya harus hati-hati ketika apa namanya mengisi apa namanya reference di sini itu harus hati-hati ya. Jadi harus harus apa namanya harus dicek gitu ya metadatanya kebaca nggak kan gitu kan. Itu teman-teman. Ya, nah, kita coba satu lagi ya teman-teman ya. Kita coba satu lagi. eh, Misalkan tadi. Nah, ini ya. Nah, coba kita yang lain ya. Mungkin ini yang tadi artikel Scopus ya. Ini coba yang Sinta ya. Coba Sinta ini. Sinta 3 nih coba. Nah, ini artikel Sinta 3. Coba kita masukkan kebaca nggak dia? Nah, set. Nah, ini artikelnya. Oke. Nah, kebaca ya. Nah, kebaca ternyata. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman kebaca ini. Nah, ini ya. Baca. Nah, ini. Oke. Nah, ini teman-teman ya kebaca ya, kebaca semua lagi nih. Ya, alhamdulillah kalau memang ini biasanya memang ini ya kalau yang sudah terindeks Sinta itu ya Scopus itu biasanya terbaca. Tapi kalau
belum terindak cinta atau cintanya mungkin biasanya cinta-cinta yang 5 6 gitu kadang-kadang ada yang tapi nggak semua ya ada yang nggak bisa kebaca jadi harus kita ngisi manual seperti itulah kadang-kadang mahasiswa itu biasanya pengalaman saya yang membimbing mahasiswa itu juga gitu jadi Pak ini saya sudah apa ini sudah masukkan ini tapi kok munculnya kayak gini lah itu berarti memang nggak kebaca jadi memang harus ngisi manual ya seperti itu ya teman-teman ya memang harus seperti itu sih ininya apa namanya karena nggak semuanya ini bisa kebaca ya dan itu apa namanya bisa terjadi ke semua reference manager pun seperti itu. Jadi nggak semuanya bisa kebaca. Jadi harus ada beberapa yang isi manual. Contohnya itu tadi yang bukunya tadi. Nah seperti itu. Nah sekarang kita coba ya sitasi itu seperti apa gitu kan ya. Nah misalkan ya teman-teman nulis gitu kan ketik misalkan pengertiannya apa misalkan kayak gitu ya. Misalkan ya anggap aja ini saya nulis paragraf gitu kan ya. Berarti saya nulis paragraf. Nah itu kan. Nah, dari sini kita ternyata ini ada citasinya gitu kan ya. Ya udah kita pakai ini ya. Zotero kebetulan ini sudah saya install ya teman-teman. Jadi kalau udah install Zotero itu nanti langsung otomatis di Word-nya gitu ya. Nah, ini saya contohkan aja ya. Add. Ya. Nah ini kan, nah, ini kita disuruh milih nih. Citation style-nya apa? Apa atau IEE atau apa gitu kan ini banyak nih ininya. Cuma ini terbatas ya kalau Zotero terbatas cuma segini aja. Ini ya. Coba aja ini yang apa ini ya yang lazim digunakan. Gitu kan. Nah terus kemudian kita nyari nih apa misalkan kayak gitu ya. Misalkan halal apa nama tuh digital. Nah ini ya digital marketing atau apa. Misalkan nah ini misalkan yang ini nih ya kita nyari yang ini. Jadi tinggal kita nulis kata kuncinya aja di sini nanti dia keluar gitu kan ya. Misalkan ini chat Zoom ini kan ya udah kita coba gini nah ini kan langsung jadi seperti ini teman-teman ya jadi seperti ini jadi ya sudah gitu kan nah, teman-teman nulis lagi terus apa lagi gitu kan ya keluarin lagi apa gitu kan ya misalkan saya nulis lagi bla 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 misalkan itu ya nah, citasi lagi gitu kan ya udah tinggal add gitu kan nah, insert misalkan nah, ini ya Islamic Poetic misalkan seperti itu nah udah gitu kan nah, lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan satu kali lagi, bla 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 bla, ya, tulis lagi. Misalkan, nah ini ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, ini. Nah, udah kan? Nah, ya udah jadi enak sekali gitu kan. Jadi kita nggak perlu nulis manual gitu kan. Dan nanti ketika kita bikin daftar pustaka, misalkan daftar pustakanya di sini ya, daftar pustaka. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini. Sorry. Nah, ini tinggal aja add bibliografi. Ya, gitu kan. Nah, itu kan. Sorry. Nah, ini kan. Nah, apa aja tadi? Yanto, Arisa Putra. Nah, ini misalkan ya. Nah, nah, ini kan. Oh, sorry. Ya. Nah, udah. Jadi tinggal klik aja udah keluar ini. Nah, itu kan. Dan ini langsung urut abjad gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu mengurutkan lagi gitu. Tinggal nata saja nanti ya supaya rapi gitu kan ya gimana kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, itu mungkin sekilas ya. Itu contoh sekilas reference manager ya. Nanti lebih lengkapnya ya teman-teman ya. Teman-teman nanti akan ada acara dari Sinova khusus gitu kan ya untuk khusus yang Mendeley ya teman-teman. Kenapa kok kita Mendeley gitu kan ya? Karena Mendeley itu sering digunakan di berbagai jurnal gitu kan ya. Itu biasanya menggunakan diminta menggunakan Mendeley teman-teman ya. Jadi makanya kita ada kelas khusus nanti ya. Itu yang nanti akan eh, kita pandu ya kita sajikan gitu kan ya. Bagaimana kita tekniknya mulai dari instalasi ya sampai
pokoknya sampai mahir lah teman-teman gitu ya. Itu nanti menggunakan Mendeley ya. Kenapa Mendeley? Karena Mendeley sering digunakan dalam situasi perjunalan ya, terutama seperti itu ya. Itu apalagi sekarang teman-teman S1 itu kan sudah syaratnya ini ya. Syaratnya sudah harus bisa publish ya. Nanti bisa nggak pakai skripsi tapi publish. Nah, itu kan tantangan itu kan ya. Nah, itu harus harus pandai-pandai menggunakan reference manager. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya, semua tools itu bisa membantu mengelola referensi, tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan. Ya, jadi yang butuh nyaman itu tidak hanya hati saja ya teman-teman ya. Nah, tapi juga reference manager itu butuh nyaman sehingga teman-teman nanti nulisnya juga semangat seperti itu. Lah, ini teman-teman yang seperti saya bilang tadi ya. Jadi nanti hari Senin tanggal 2 Juni ya itu sama ya jam 19.30 sampai 21.30 nanti durasinya sekitar 2 jam itu nanti ada Mandalay Mastering ini ya, yang nanti akan saya pandu ya, akan saya pandu apa namanya ada itu ya, ada beberapa talking points-nya itu ada mulai dari pendaftaran akun, instalasi Mendeley, plugin-nya Microsoft Word, web importer dan lain sebagainya itu ya. Terus kemudian teman-teman bisa belajar itu ya. Jadi selama 2 jam teman-teman akan belajar itu sehingga diharapkan teman-teman setelah 2 jam itu sudah lihai, nah, atau sudah ahli nanti menggunakan Mendeley ya, dan benefitnya nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat dan video rekaman gitu kan ya, materi serta nanti adanya networking juga ya. Biayanya murah sekali ya, hanya 30.000 ya teman-teman ya, hanya 30.000 ya. Ini nggak ada nih pelatihan yang murah-murah ya, ini sekali selain di Sinova nih Kang Dede ya. Ya ini ya. Jadi silakan teman-teman nanti silakan pantau saja Instagramnya ya, pantau saja Instagramnya Sinova ya, silakan klik aja nanti di search ya Instagram Sinova, nanti silakan follow ya, dan nanti di situ teman-teman akan ada informasi-informasi pelatihan kira-kira yang dibutuhkan apa, ya silakan dipilih aja di situ ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika ada hal yang perlu kita diskusikan, dipersilakan ya. Untuk sementara saya kembalikan dulu kepada moderator, kepada Kang Dede, dipersilakan. Silakan, Kang. Oke, sebentar. Oke, terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Wenda dari Jawa Timur atas pemaparan dan materinya yang sangat informatif dan juga aplikatif sekali tadi. Dari penjelasan beliau, kita memahami bahwa manajemen referensi bukan sekadar teknis, menyusun daftar pustaka gitu ya, tapi juga soal membangun kredibilitas ilmiah dan efisiensi dalam menulis. Untuk menyegarkan suasana, maka izinkan saya untuk membacakan satu pantun lagi. Ke perpustakaan membawa pena sambil mencatat di buku catatan. Materinya sungguh luar biasa, kini saatnya kita diskusi dan bertanya. Agak nggak nyambung ya, tapi nggak apa-apa lah. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Dan teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan boleh juga tombol raise hand jika ingin bertanya secara langsung, secara lisan gitu. Namun sebelum itu, saya izin untuk apa ya, menambahkan informasi yang tadi disampaikan oleh Mas Wenda terkait dengan acara-acara Sinova yang akan digelar. Dan juga saya perlu merevisi Pak Dr. Wenda karena ada permintaan dari panitia tadi playernya itu agak sedikit keliru katanya. Jadi bukan tanggal 2 Juni tapi tanggal 16 Juni. Jadi izinkan saya Oh share ya, screen mohon maaf, sebentar mohon maaf, untuk mohon maaf. menunjukkan Iya. kegiatan-kegiatan Sinopa di beberapa waktu yang akan datang gitu ya. Oke, saya izin ya Bapak Ibu. Iya. Nah, ini acara Dokter Wenda malam ini gitu ya. Kemudian nanti akan di sorry. Mhm. Ini ada beberapa kegiatan Sinopa yang, nah ini acara kita malam ini, acaranya Dokter Wenda saat ini. Kemudian ini juga tanggal hari besok, kebetulan saya diminta jadi pemateri. Dan ini pemateri yang lain, Dokter Denny. Nah ini acara kita berbayar, konvergen untuk mix method gitu ya. Dan ini acara menggunakan SEM, harganya terjangkau. Dan ini acara yang tadi dimaksud oleh Dokter Wenda gitu ya. Acaranya, sebentar, saya stop dulu. Iya.
Nah, ini adalah acara Mendeley Mastering yang tadi disampaikan oleh Dr. Wenda. Jadi mahir Mendeley dalam 2 jam. Acaranya sangat selama 2 jam teman-teman akan dipandu secara intensif untuk menulis dan menggunakan Mendeley dari nol, dari mulai instalasi Mendeley sampai dengan mahir menggunakan Mendeley. Acaranya tanggal 16 Juni dari jam 19 sampai jam 21. Bayarnya cukup murah, hanya 35.000. Teman-teman dijamin bisa menggunakan Mendeley dan mahir menggunakannya. Selain acara ini juga ada beberapa kegiatan. Ini ada nah ini CBSM. Ini untuk webinar gratisnya terkait dengan AMOS. Ya, AMOS itu untuk SEM Structural Equation Modeling. Ini free dan ini juga yang versi berbayarnya. Harganya sama 35.000. Teman-teman akan diajarkan banyak sekali terkait dengan CBSM menggunakan AMOS. Gitu. Dan ini adalah mix method ya, metode penelitian yang baru dan cukup populer saat ini. Jadi kita akan dilatih oleh orang-orang apa diajari oleh rekan-rekan yang memang expert di bidang mix method. Gitu. Jadi promosi diri saya sendiri saya. Oke, eh, baik. Oke, kita lanjut tadi ke sesi tanya jawab ya, rekan-rekan. Em, ya, Bapak Ibu bisa menuliskan di chat, juga bisa raise hand. Kalau ada yang di chat, nanti saya akan bacakan, gitu ya. Nah, namun apabila ada yang raise hand, nanti juga akan saya persilahkan em, Ya. untuk bicara secara langsung kepada narasumber. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama, saya akan coba lihat dari room chat. Nanti dari room chat satu, kemudian saya beralih ke yang raise hand satu gitu ya. Jadi nanti akan bergantian. Oke, pertanyaan pertama dari Bapak Pepen Komarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengajarannya, Pak. Mohon izin bertanya, apakah ada kekhususan Windows yang digunakan agar aplikasi berjalan dengan lancar? Demikian, Oh Pak. iya. Minta mohon dijawab. Iya, mungkin satu-satu aja kan ya jamnya biar nggak lupa nanti soalnya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Pepen Komarudin ya. Oke, jadi apakah kekhususan Windows? Sebenarnya Windows itu tidak ada, Pak ya. Tidak ada kekhususan Windows. Jadi mau pakai Windows 10, pakai Windows 11 itu tidak ada masalah sebenarnya ya. Karena apa namanya biasanya dia itu gini. Kayak misalkan contohnya yang Mendeley, Pak ya, misalnya Mendeley. Saya pernah dulu waktu pakai Windows 10 itu dia Mendeley-nya masih Mendeley yang desktop itu, Pak ya. Nah, terus kemudian dia itu ngupdate gitu kan, ngupdate akhirnya sekarang pakai yang Mendeley yang web based itu kan Pak. Nah, itu memang ini Pak sebenarnya kalau Windows-nya itu tidak masalah Pak. Biasanya yang agak bermasalah itu katanya dengan ininya apa namanya ini spesifikasi laptopnya biasanya begitu itu sama sama Word-nya Pak, Word-nya. Nah, gitu ya. Kalau yang Mendeley yang terbaru ini Pak terus terang yang web based itu Pak itu menggunakan Microsoft Word yang tahun 2019 ke atas Pak. Itu memang optimalnya dari situ. Tapi kalau Bapak pakai apa Microsoft Word-nya itu di bawah 2019 Pak, itu saran saya mending pakai yang Mendeley Desktop Pak. Karena itu juga masih ada. Nah gitu Pak. Itu seperti itu Pak. Jadi disesuaikan dengan jadi bukan bukan Windows-nya Pak, tapi Word-nya seperti itu Pak. Nah, jadi karena dia kan ngelink ada plug-in-nya kan ke Word itu ya. Nah, itu Pak nanti yang berpengaruhnya itu di situ. Seperti itu Pak. Jadi kayak kemarin itu saya pakai Windows Microsoft berapa ya kemarin itu pokoknya sebelum 2019 ya waktu itu saya menggunakan ini karena ketika saya coba install pakai yang web based Pak itu nggak mau. Nah, itu karena pluginnya nggak connect gitu kan Pak. Nah, ini terus kemudian saya upgrade laptop gitu kan saya beli laptop kemudian ternyata di situ Microsoft bawaannya udah Microsoft 2021 gitu kan ya. Nah kemudian saya install yang justru saya install yang desktop Pak, saya coba desktop itu malah nggak optimal, jadi mintanya yang baru, gitu kan. Berarti akhirnya yang baru Pak. Jadi memang itu Pak, jadi bukan tergantung Windows-nya tapi sekali lagi tergantung Microsoft Word-nya. Seperti itu Pak Pepen mungkin bisa membantu ya, semoga bisa membantu. Oke, lanjut Kang Dede. Terima kasih Mas Wenda atas jawabannya. Barangkali ada tanggapan dari Pak Pepen atau cukup Oh saja? iya, ada tanggapan mungkin Pak Pepen? Ini Pak Pepen, Terima kasih Pak. iya, Kondisi di teman-teman kan bermacam-macam ya Pak ya. Ada betul yang betul, Word-nya 19, ada yang iya masih 13 gitu kan ya. iya betul betul Terkadang Pak.
yang tadi Bapak sampaikan, kadang-kadang dia minta login terus. Oh Sudah ya, baru masukin berapa PDF, dia nggak kebaca, harus diulang kayak gitu, Pak. betul. Iya. Memang itu sih Pak kendalanya. Kayak ini punya katakan istri saya aja Pak. Istri saya itu Pak juga gitu. Windowsnya istri saya itu masih di 19 ke bawah. Itu pakai desktop dia Pak. Itu pakai desktop dia. Jadi nggak pakai yang ini. Nggak pakai yang web based Pak. Yang web based itu memang yang baru-baru Pak. Karena memang itu ini Pak. Kayaknya pluginnya itu berat gitu loh Pak. Jadi ini ya kan dia masuk masuk ke Mendeley-nya harus login, terus kemudian ketika kita menampilkan apa pluginnya di ini juga harus login lagi kan Pak, karena dia ini ngambil apa synchronizing data dari webnya Mendeley itu kan Pak. Nah itu yang bikin berat itu. Tapi kalau yang di desktop itu kan dia otomatis masuk ke ini Pak ya, jadi kayak semi offline gitu kan Pak dia. Jadi lebih aman di situ Pak. Nah saran saya sih kalau di bawah 2019 pakai itu. Seperti itu Pak Pepen. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siap, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Pepen atas tindak lanjutnya juga terima kasih atas pencerahannya dari Dokter Wenda. Oke, Ya. lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Gregorius Gunarsa, silahkan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bapak. Saya Gregoris Gunarsa ya dari Prodi Manajemen Pelita Bangsa. Oh, Izin siap. izin bertanya Nah, terkait Enggak, udahan aja udah dia refer- maksudnya dia di rumah udah rumah terkait reference manager yaitu ya. eh, bagaimanakah cara mengatasi masalah sinkronisasi data. Karena tadi saya melihat di poin di kekurangan dari Mendeley yaitu Hmm. masalah jaringan internet ya Pak ya. Iya, betul. Apakah ada cara khusus untuk mengatasi masalah sinkronisasi data atau internet tersebut? Karena dalam sistem digital ini kan tentunya banyak sekali sistem-sistem yang mengalami masalah tersebut. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, Pak Gregorius. Ini saya panggilnya Mas Gregorius. Ini mahasiswanya Pak Huda semua kayaknya nih ya. Yang dari Pelita Bangsa ini ya. Iya, ini kebetulan Pak Huda ini ya. Teman di UPI ya. Rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, itu ya. Nah, ini orangnya. Pak Musa. Terima kasih Pak, mahasiswanya sudah diajak belajar di sini Pak. Oke, Mas Gregorius, ya jadi itu seperti yang saya alami Mas Gregorius. Jadi yang dialami Mas Gregorius itu juga seperti yang saya alami. Jadi kita sudah masukkan ke database gitu ya, kita masukkan database ternyata di pluginnya nggak keluar gitu Mas Gregorius ya. Itu yang terjadi ya. Nah, caranya bagaimana? Saya waktu itu juga bingung gitu. Wah, ini gimana caranya? Ini udah saya masukin, saya cek lagi koneksinya juga bagus gitu kan ya. Tapi kenapa ternyata Mas Gregorius itu ya karena memang ada mungkin ada bug ya di situ ya. Itu jadi yang di pluginnya itu saya logout dulu ya. Kemudian saya login lagi, langsung nyambung itu. Nah gitu, gitu caranya. Nah, itu pengalamannya gitu. Jadi memang agak ini, agak tricky ya seperti itu ya. Jadi memang itu. Atau kalau memang ini, kalau memang masih bandel biasanya itu Word-nya saya matikan, ya Word-nya saya matikan, saya buka lagi, saya login lagi pluginnya lah itu baru muncul. Seperti itu, Mas Gregorius ya. Jadi memang ini ya apa namanya juga software ciptaan manusia gitu kan ya. Jadi pasti ada aja errornya gitu ya Mas Gregorius ya. Jadi silakan dicoba. Nah, itu nanti kalau memang enggak ini, eh, pertama mungkin di refresh dulu Mas ya, di refresh dulu. Di refresh biasanya kalau memang nggak terlalu ini biasanya langsung keluar dia. Kalau di refresh nggak bisa, di logout. Itu kan logout kemudian login lagi. Nah itu biasanya kalau ini biasanya kemungkinan besar itu sudah muncul lagi. Kalau memang ternyata masih bandel, itu di ini Word-nya dimatikan dulu, kemudian kita buka lagi Word, kemudian di ini lagi, di apa namanya, di login lagi, insya Allah sudah keluar. Seperti itu Mas Gregorius, mungkin bisa membantu. Baik Pak, terima kasih masukannya. Mungkin saya akan Siap, coba nanti. siap. Nanti kalau belum bisa chat saya pribadi. Terus nanti saya akan bantu gitu. Iya, siap. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Gregorius dan juga atas jawaban yang sangat mencerahkan dari Dokter Wenda. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, Pak. Yang Siap. pertama ada dari M. Jenal, izin bertanya cara bikin dapus dari website. Em, barangkali mungkin maksud di si penanya ini adalah bagaimana membuat daftar pustaka yang rujukannya itu Sumber dari itu ya website. websitenya. Oh iya, betul ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Tadi itu
Mungkin saya tunjukkan sedikit aja ya, saya izin share sekali lagi ya mungkin ya. Izin share sekali lagi terkait dengan penggunaan ini ya. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini mungkin bisa menjawab ini ya. Nah, ini nanti sebenarnya teman-teman bisa di sini ya. Ini misalkan kita add untuk kita tambahkan ya. Nah, ini kan macam-macam nih teman-teman ya. Ini macam-macam nih. Ya, ada yang sumber dari book section, dokumen dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau dari web ya kan, dari web itu biasanya kita ini nih. Nah, ini kita cari nih di mana. Nah, ini. Saya nggak di sini. Web. Podcast management. Nah, newspaper artikel harusnya di ini bentar. Ya. Nah, wah ini kebetulan kayaknya di Zotero tidak ada ya. Nah, ini berarti teman-teman harus ikut pelatihan saya ini di Mendeley nanti kan ya. Jadi memang nanti itu ada ini ya, teman-teman. Di sini di menunya, nanti itu ada yang judulnya itu website. Nah, tinggal teman-teman aja input aja di situ. Yang input di situ, misalkan judulnya apa, ininya apa, itu ada nanti di situ ya. Nah, itu misalkan ya. Nah, ini jadi misalkan contohnya ini aja ya, saya contohkan misalkan sumbernya dari tesis gitu ya, misalkan tesis. Tesis kan teman-teman ini ya, apa filenya nggak bisa di-download kan misalkan karena di repository misalkan kayak gitu. Nah, itu misalkan gini aja di tesis. Nah, ini tinggal diisi aja. Jadi memang isinya manual. Ini apa aja dilengkapi ya dilengkapi gitu kan ya dilengkapi terus nanti baru kalau udah oke lah baru nanti keluar di sini dia kayak gitu. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah nanti untuk yang website ya nanti insya Allah nanti akan saya contoh kebetulan tadi menunya tidak ada ya di Zotero ya. Tapi kalau di Mendeley ada. Nah di Mendeley ada nanti silakan hadiri pelatihan lagi untuk khusus Mendeley ya karena nanti memang Mendeley itu relatif lebih lengkap daripada Zotero seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi ada ininya tinggal ngisi aja nanti di situ ya. Jadi memang kebanyakan memang ini teman-teman mahasiswa Bapak Ibu sekalian dan Kang Dede ya. Jadi memang mahasiswa itu kadang-kadang kalau mengkutip website itu langsung ditulis HTTP www. Jadinya panjang gitu kan ya. Jadinya panjang dan itu sebenarnya citasinya kurang tepat. Nah, seperti itu ya karena kurang tepat ya itu ya. Nah, itu kurang tepat ya. Apalagi nanti di daftar pustaka juga ditulis gitu HTTP www itu bukan seperti itu. Tapi nanti ketika teman-teman menggunakan reference manager itu nanti ketika sudah diinput dengan benar nanti di situ akan keluar cantik seperti tadi sehingga nanti di daftar pustaka juga keluarnya cantik. Sudah sesuai dengan format jadi apakah formatnya pakai apa, pakai Harvard atau pakai IEE seperti itu. Nah ini apalagi teman-teman ini ya mungkin sekarang ini rekan-rekan mahasiswa lagi pengajuan proposal PKM. Nah sekarang ini siapa nih yang ngajukan proposal PKM? Wah ini. Ya itu kan pasti pakai stylenya Harvard ya. Wah itu lain loh dari apa. Nanti kalau apa stylenya pakai apa itu nggak diloloskan. Ya kebetulan saya adalah salah satu reviewer dari PKM gitu ya teman-teman hati-hati ya. Nah itu stylenya harus 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 sesuai gitu kan ya. Nah kalau nggak pakai reference manager susah gitu loh pakai style Harvard itu. Nah gitu teman-teman. Teman-teman mau ini satu-satu dari apa namanya kan memang di apa panduan PKM itu ada kan ya. Terus stylenya seperti Harvard seperti apa. Tapi kalau kita pakai manual seperti itu mah susah. Nah gitu kan ya. Nah itu teman-teman. Ya nanti silakan ikut pelatihan saya lagi di Mendeley ya. Nanti kita akan coba style-style dari berbagai macam style gitu ya. Nanti akan kita coba di situ. Oke seperti itu ya untuk jawaban saya untuk pertanyaan dari siapa ini Muhammad Jenal ini kayaknya ya. Oke. Ya. Oke, Oke. terima kasih Mas Dokter Wenda. Soalnya pertanyaan ini barangkali pertanyaan terakhir karena sebenarnya ini ada dua pertanyaan, namun pertanyaan terakhir ini sebenarnya terkait dengan teknis bagaimana penulisan. Itu tentang Hmm. bagaimana cara citasi di Word untuk 3 author jurnal. Nah itu sebenarnya terjawab ketika di pelatihan teknis nanti di Mendeley Mastering selama 2 jam Betul, teman-teman betul. pandai menggunakan Mendeley. Nanti akan dibahas di sana, Iya, dikupas iya. tuntas dari Betul. instalasi sampai Hmm. menjadi Mendeley master. Betul, ya. Oke, pertanyaan terakhir Mas. Ini satu aja ya. Ya, ya, oke, Eh, oke, oke. dari Mas Heri Kurniawan, izin bertanya apakah Hmm. dalam penggunaan data reference manager ada batasan data yang kita gunakan? Itu tadi ya. Jadi batasannya tadi tergantung dari kapasitasnya. Kalau Zotero tadi 300 mega, ya kalau Mendeley 300 giga. Tapi kalau per filenya berapa itu nggak ada batasan. Ya, per filenya berapa nggak ada batasan. Misalkan file PDF-nya kayak tadi ya, misalkan buku tadi 17 mega gitu kan. Nggak apa-apa, masukin aja gitu kan. Cuma kan storage-nya makin cepat habis gitu aja kan sebenarnya. Tapi kalau kita masukkannya dalam bentuk apa namanya kayak artikel gitu ya yang cuma berapa kilobytes gitu itu bakal
hemat kan gitu kan ya. Atau apalagi kalau citasinya cuma pakai RIS gitu kan ya, itu bakal menghemat lagi gitu kan ya. Cuma memang ada kelebihan dan kelemahannya kenapa kita memasukkan file, kenapa kita menggunakan RIS gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika menggunakan file itu ketika kita anggap file itu penting ya. Dalam arti itu memang memang ya itu mungkin akan kita gunakan berkali-kali ya, sehingga kita nggak perlu mendownload atau mungkin kita memang mengumpulkan atau seperti yang tadi dibilang Kang Dede ya. Jadi kita akan menjadi pakar misalkan ya pakar tentang apa gitu ya akhirnya paper-paper tentang itu kita kumpulkan ya kayak kita punya perpustakaan pribadi di reference manager itu silakan ya gitu kan ya. Nah cuma ya itu tadi space-nya akan lebih cepat habis gitu kan, tapi kalau menggunakan RIS itu akan sangat hemat sekali karena berisi cuma metadata saja, kita berisi metadata saja tanpa ada file, sehingga itu sangat kecil sekali, kilobyte-nya sangat kecil sekali itu, sehingga teman-teman mau berapa ribu itu insya Allah aman gitu ya. Saya aja Mendeley saya pakai Mendeley itu sejak awal jadi dosen Kang Dede. Jadi 2015 kali ya, sampai sekarang 10 tahun nggak habis-habis Mendeley saya. 2 giga itu ya nggak habis-habis. Serius itu. Karena memang saya hanya menyimpan yang penting-penting lah. Nanti lebih banyak saya menyimpan yang RIS gitu ya, yang berbasis RIS. Apalagi kalau Mendeley nanti itu ini teman-teman ya, itu nggak perlu pakai RIS nanti dulu RIS terus kemudian nggak usah pakai DOI-nya aja bisa nanti. Gimana caranya ya nanti hadir ya gitu kan ya. Nah itu nanti itu salah satu kekuatannya Mendeley itu pakai DOI gitu kan ya. Gimana caranya ya? Nanti silakan hadir aja, nanti akan saya tunjukkan caranya bagaimana kita mensitasinya menggunakan DOI. Nah gitu kan ya. Nah itu ya. Jadi harus hadir nih Kang Dede ya nanti di pelatihan Mendeley selanjutnya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kang Dede. Oke, baik. Terima kasih Mas Wenda atas materi yang sangat luar biasa. Teman-teman, sebelum sebelum kita berpisah gitu ya. Jadi saya mengingatkan, jadi Sinopa ini ada beberapa agenda kegiatan yang saya yakin akan menunjang rekan-rekan untuk proses studi dan juga penelitian rekan-rekan. Yang acara terdekat kita 16 Juni nanti ada Mendeley Mastering selama 2 jam mahir menggunakan Mendeley dengan harga 35.000. Rekan-rekan akan belajar bagaimana Mendeley dari mulai instalasi sampai dengan eh, bisa menggunakannya secara mandiri. Selain itu juga besok ya ada pelatihan structural equation modeling, seanalisis data yang cukup kompleks gitu ya, akan secara free itu basicnya dan nanti lebih dalamnya akan dilanjutkan pada tanggal 18 Juni. Itu juga berbayar 35.000. Teman-teman akan diajari dari mulai data preparation dari awal sampai akhir sampai bagaimana melaporkan hasil analisis melalui eh, structural equation modeling dengan software Amos. Dan itu juga tanggal 17 Juni itu ada pelatihan mixed method dengan desain konvergen ya itu selama 3 pertemuan ya hampir 1 bulan dengan harga 275.000 yang bisa teman-teman ikuti dan pendaftarannya sudah dibuka dari sekarang. Mungkin nanti info lengkap bisa dicek di Instagram official kami Sinopa Ins ya, SCINOVAINS gitu ya. Itu bisa teman-teman bisa follow dan jika teman-teman pelajari berbagai informasi yang ada di sana, terutama event-event yang akan kami laksanakan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram official kami, Sinova Ins, SCINOVAINS, atau subscribe YouTube kami, Sinova Ins, Sinova Ins, Sinova Institute. Gitu. Eh, Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara webinar Manajemen Referensi Membuat Daftar Pustaka Makin Rapi. Izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari kita hari ini. Pada sesi pemaparan, kita telah mendapatkan wawasan mendalam mengenai berbagai jenis software manajemen referensi. Tadi juga ada simulasi mengenai Zotero dan nanti tanggal 16 Juni ada pelatihan terkait dengan Mendeley berbayar, tapi tidak akan rugi karena teman-teman akan diajari dari mulai bagaimana instalasi sampai benar-benar handal menggunakan Mendeley. Dan rekan-rekan bisa bertanya apapun di forum itu, gitu ya, terkait dengan masalah teknis dan apapun yang teman-teman hadapi. Kemudian sesi tanya jawab juga berlangsung sangat aktif dan penuh antusiasme. Hal ini menunjukkan bahwa topik manajemen referensi memang relevan dan sangat dibutuhkan oleh para akademisi, peneliti, dan juga rekan-rekan mahasiswa. Sebelum kita akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke hutan mencari rotan, rotan dibuat menjadi keranjang.
ilmu didapat dari narasumber yang yang pandai. Semoga bermanfaat dan terus dikenang. Terima kasih yang Amin. sebesar-besarnya. Dan izin saya tutup pagi dengan pantun. Di banyak pantun saya, nggak apa-apa ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata yang salah, jangan dilaporkan ke dalam pada polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke tempat nasi. Kalau hatimu sedang resah, jangan ditahan sendiri-sendiri. Nggak nyambung. Iya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di saku baju. Kalau ada pertemuan harus berpisah, semoga ilmu terus mengalir selalu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada acara telah berakhir sudah, terima kasih Anda telah berpartisipasi. Kalau ada jarum yang patah, tinggalkan saja di tempat yang aman. Kalau ada waktu yang telah memisah, sampai jumpa di lain kesempatan yang menyenangkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan dilempar ke jalan raya. Kalau ada acara harus berpisah, mohon maaf atas segala salah dan juga kata yang tak disengaja. Pergi ke sawah makan buah, apa ya? Pergi ke sawah makan buah. Sudah dulu kebanyakan. Oke, Iya. tak ada gading yang tak retak, tak ada tanah yang tak bercelah, tak ada manusia yang luput dari salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Waalaikumsalam Oke, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.